buka pintu, beta mau masuk siola nona beta adalah di muka Beta panggil tidak lamanya, buka pintu juga tidak mau. Siola nona, beta mau masuk he. Ada anjing gonggong beta, ada hujan basah beta, buka pintu, beta mau masuk Buka pintu, beta mau masuk siola nona beta adalah di muka Beta panggil tidak lamanya, buka pintu juga tidak mau. Siola nona, beta mau masuk he. Ada anjing gonggong beta, ada hujan basah beta, buka pintu, beta mau masuk Bungung jempa megah di Aceh. Bungung telebe indah lagoina. Bungung jempa megah di Aceh. Bungung telebe indah lagoina. Putih kuning menjampu merah, bungung si ulah indah lagoina. Putih kuning menjampu merah, bungung si ulah indah lagoina. Lam sinar bulan, angin bu ayo, turut mesusun ya malam-malam. Lam sinar bulan, angin bu ayo, turut mesusun ya malam-malam. Kubitat bebe, menyokat temcong, lepatat harum, si bungong jempa. Kubitat bebe, menyokat temcong, lepatat harum, si bungong jempa. Bungung jempa megah di Aceh. Bungung telebe indah lagoina. Bungung jempa megah di Aceh. Bungung telebe indah lagoina. Putih kuning menjampu merah, bungung si ulah indah lagoina. Putih kuning menjampu merah,
Kalian pernah dengar nggak sih istilah integritas? Bukan yang ini ya. Kalau ini namanya Instagram. Ya, kita akan membahas tentang integritas. Integritas itu adalah kesesuaian antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Ah, gimana tuh? Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, pikiran dan perasaan kita juga harus sesuai. Jangan sampai berbeda. Contohnya nih, suatu hari kamu dimintain tolong oleh ibu untuk membeli minyak goreng di warung dan kamu dikasih uang 10.000 rupiah. Lalu kamu pergi ke warung dan ternyata harga minyaknya cuma 6.000 rupiah saja. Terus pikiranmu berkata, kayaknya jajan cilok enak nih. Lalu hatimu berkata juga, tapi kan aku belum bilang ibu, boleh nggak ya aku ambil? Coba tanya dirimu sekali lagi, apakah perbuatan itu telah sesuai dengan hati dan pikiranmu? Jika hati dan pikiranmu berkata bahwa ibu memberikan uang hanya untuk digunakan untuk membeli minyak goreng dan kamu tidak menggunakan uang sisanya untuk jajan yang lain, maka kamu telah berintegritas. Nah, kalau kita tidak punya sifat integritas, gimana ya? Tidak berintegritas, meski untuk hal kecil, bisa memupuk sifat koruptif di diri kita loh. Karena kita akan menjadi terbiasa untuk berbuat curang dan nyaman mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Pasti kalian gak mau kan bikin orang lain sedih karena korupsi? Bahkan, karena korupsi, negara ini bisa jadi rugi loh. Karena pembangunan jalan, jembatan, bahkan sekolah jadi terhambat. Karena itu, kita harus selalu menanamkan sifat integritas dalam diri kita ya. Caranya, dengan selalu bersikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kalau di Kementerian Keuangan, perilaku berintegritas itu nomor 1. Semuanya dilakukan agar uang kita dapat dikelola dengan baik dan manfaatnya dapat kita rasakan bersama. Jadi, yuk jaga integritas kita untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu rekan-rekan Sobatri sekalian. Mohon untuk apabila sudah hadir, mohon untuk mengisi daftar hadir dan juga mengunjungi laman kami kppnjakarta3.com untuk mengunduh materi dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar perpajakan. Besar harapan kami teman-teman sekalian, Sobatri, sudah bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perpajakan, bisa di luar topik kita hari ini. Topik kita hari ini adalah PPN dan PPh 22. Teman-teman sekalian, Sobatri bisa menyampaikan pertanyaan apapun terkait perpajakan, karena kita siang hari ini akan ditemani oleh narasumber yang kompeten dari KPP Pratama Jatinegara. Jadi tolong sampaikan pertanyaan-pertanyaan mengenai perpajakan dalam tautan yang telah kami sediakan, agar nanti di sesi akhir bisa terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Sobatri. Terima kasih.
Izin Pak Khomnur, apakah bisa kita mulai Bapak? Monggo Mbak. Siap Pak Khomnur, ini mungkin nanti Yang lain kita mulai aja. siap. Baik rekan-rekan Sobatri sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala KPPN Jakarta 3, Bapak Muhammad Khomnur Santo. Yang kami hormati tim dari KPP Pratama Jatinegara, pimpinan Ibu Desi, serta yang kami hormati Sobatri sekalian, Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta 3. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia dan nikmat-Nya dalam siang yang cerah ini, meskipun dalam keterbatasan karena pandemi COVID, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka Jaga Bijak Jakarta, KPPN Jakarta 3, Bincang-Bincang Pajak dengan Satker Mitra, edisi keempat di siang hari ini. Besar harapan kami, kegiatan Jaga Bijak ini dapat meningkatkan kompetensi kita semuanya, khususnya terkait dengan perpajakan. Sehingga kalau kita semuanya selaku pengelola keuangan, pengelola APBN dapat memahami peraturan-peraturan terkait dengan perpajakan untuk Indonesia maju. Mungkin tak lupa marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kegiatan siang ini dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Rekan-rekan Sobatri sekalian, mari kita sama-sama mendengarkan keynote speech dari Bapak Kepala KPPN Jakarta 3. Kepada Pak Khomnur kami persilahkan. Terima kasih Mbak Retna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan kami dari KPP Jakarta Jatinegara yang dikomandani timnya oleh Bu Desi. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang mewakili Satker Mitra Kerja KPPN Jakarta 3. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih bisa berkumpul. Meskipun seperti disampaikan Mbak Retna tadi, kita masih dalam masa pandemi COVID sehingga kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah bergabung dalam acara kali ini. Sekali lagi Bapak Ibu, acara kerjasama kami, kolaborasi kami dengan KPP adalah sebagai wujud untuk mensukseskan program yang sudah dicanangkan oleh Ibu Menteri Keuangan, bahwa di Kementerian Keuangan ada program Kementerian Keuangan 1. Artinya bahwa semua unsur di Kementerian Keuangan harus saling mendukung, saling support untuk kesuksesan target-target yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Bapak Ibu, salah satu target yang sudah ditetapkan Menteri Keuangan yang tertuang dalam APBN adalah target pajak Bapak Ibu. Dan ini suka tidak suka menjadi tanggung jawab kita bersama, karena Bapak Ibu mungkin sebagian besar adalah bendahara sebagai wajib pungut pajak untuk pembayaran-pembayaran yang dilakukan menggunakan UPTUP. Oleh karena itu, berbekal dari hal tersebut, kemudian KPPN Jakarta 3 berkolaborasi dengan KPP Jakarta Jatinegara, kita mencoba untuk meningkatkan pemahaman Bapak Ibu, literasi Bapak Ibu terhadap peraturan-peraturan perpajakan. Besar harapan kami Bapak Ibu,
dengan kita semakin memahami peraturan perpajakan, pertama, pekerjaan kita sudah semakin sempurna, karena kalau pembayaran melalui UPT-UP, kemudian kewajiban perpajakan terpenuhi, tentu saja ketika nanti pekerjaan kita diperiksa atau diaudit, tentu saja memberikan kenyamanan bagi kita, karena dari sisi perpajakan tidak ada masalah. Kemudian Bapak Ibu, dengan peningkatan pemahaman kita pada peraturan perpajakan, kita juga bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan penerimaan kita, Bapak Ibu. Sekali lagi, dengan penerimaan yang terjaga, diharapkan operasional di negara kita bisa kita biayai, Bapak Ibu. Ini karena sebagian besar Bapak Ibu, kalau kita lihat di APBN, sebagian besar penerimaan kita bersumber dari pajak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema terkait dengan PPN dan PPh pasal 22. Karena ini pasti berkaitan dengan tugas Bapak Ibu sebagai bendahara ataupun sebagai pengelola keuangan. Silakan Bapak Ibu nanti menanyakan kegiatan-kegiatan apa saja yang mendapat kewajiban untuk dipotong pajaknya, kemudian apakah ada kegiatan atau belanja yang ada pengecualian, pengenaan pajaknya dan sebagainya, nanti supaya Bapak Ibu tidak salah dalam melakukan penghitungan pajak, Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu sudah salah dalam melakukan penghitungan pajak, tentu saja pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga ini akan bermasalah. Dan sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, kalau terkait masalah uang itu gampang keluar, tapi begitu ada masalah kita susah untuk menariknya kembali, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu karena kita kurang memahami peraturan perpajakan, kemudian kita salah dalam melakukan pembayaran. Mungkin itu Mbak Retna yang dapat saya sampaikan untuk pembukaan acara Jaga Bijak pada edisi keempat. Kami mohon bantuan dari teman-teman timnya KPP Jakarta Jatinegara yang dikomandani oleh Bu Desi untuk dapat memberikan penjelasan kepada kami terkait dengan PPN dan PPh pasal 22. Kemudian untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta silahkan menanyakan, silahkan gali Bapak Ibu, dan mungkin di tempat Bapak Ibu ada pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu masih belum bisa menyelesaikan terkait dengan kewajiban perpajakan, nanti bisa didiskusikan dengan tim dari KPP Jakarta Jatinegara. Silakan nanti Bapak Ibu diskusi Bapak Ibu. Kami semakin senang apabila mitra kerja kami, bendahara mitra kerja kami itu memahami perpajakan. Jadi nanti ketika ada penolakan dari kami karena pajaknya tidak dipotong, ya tidak komplain karena memang ada kesalahan. Jadi kalau memang ada kesalahan, kami sempat melakukan koreksi, ya ini suatu kebaikan Bapak Ibu, karena jangan sampai yang salah ini berlanjut salah dan kemudian menjadi temuan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada tim rekan-rekan kami dari KPP Jakarta Jatinegara. Kami ucapkan terima kasih atas supportnya. Kemudian pada Bapak Ibu peserta kami sampaikan terima kasih atas kesediaannya bergabung pada acara kami. Kami menyadari banyak kekurangan dalam acara ini, kami mohon maaf, dan semoga kekurangan yang ada pada acara kali ini tidak mengurangi kita untuk meningkatkan pemahaman dan literasi kita terkait dengan perpajakan. Demikian, silakan berdiskusi dengan sebaik-baiknya dan semoga kita mendapatkan kebaikan dari acara ini. Kami akhiri, bila taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Retna dilanjutkan. Siap. Ya, monggo. Baik.
Rekan-rekan Sobatri, sebelumnya perlu kami informasikan, mohon kesediaan teman-teman Sobatri sekalian isi daftar hadir pada tautan yang telah kami sediakan, dan juga pertanyaan-pertanyaan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala KPPN Jakarta 3, silakan Bapak Ibu rekan Sobatri sekalian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan apapun, meskipun itu di luar topik kita hari ini yang terkait dengan perpajakan, silakan disampaikan melalui tautan yang telah kami sediakan, yaitu https://www.kppnjakarta3.com. Silakan Bapak Ibu sampaikan semua pertanyaan perpajakan sehingga nanti bisa dikupas tuntas oleh teman-teman narasumber dari KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Baik rekan Sobatri sekalian, sebelum kita ke materi inti, mungkin Ibu Desi selaku pimpinan tim dari KPP Jakarta Jatinegara ada yang ingin disampaikan? Kami persilahkan Ibu Desi. Baik, terima kasih Bu Retna. Sekali lagi juga terima kasih Pak Homnur atas kesempatan yang diberikan dan kerjasama yang baik antara KPP Pratama Jakarta Jatinegara dengan KPPN 3. Bapak dan Ibu sekalian juga terima kasih telah menyempatkan untuk hadir, dan karena ini adalah edisi keempat, memang nampaknya kemarin ya Bu Retna ya kita sempat agak bingung apa ini yang mau disampaikan lagi gitu ya ke teman-teman bendahara. Tapi memang luar biasa ya, peraturan kita bersifat sangat dinamis, makanya pada siang hari ini kita pilihkan tema terkait PPN yang nanti memang bulan April tarifnya akan naik, dan juga PPh 22, karena PPh 22 dan PPN itu mungkin yang paling sering bersinggungan dengan Bapak Ibu semua. Nah, mohon izin Bu Retna, Pak Homnur dan Bapak Ibu semua, nanti apabila materinya tidak terlalu panjang gitu ya Bu Retna dan Pak Homnur, hanya memang kami berharap ada diskusi interaktif di antara kita, dan apabila nanti ada pertanyaan yang di Slido yang memang kami harus klarifikasi lagi terkait aturan pelaksanaannya seperti apa, nanti boleh ya Bu Retna ya kita diskusikan di edisi yang kelima. Tentunya kita akan insya Allah terus berlanjut ya Bu Retna ya. Siap. Iya, dan Bapak Ibu sekalian mohon ini pesan sponsor, pesan sponsor juga karena saat ini bulan Maret, mohon Bapak Ibu selaku Satker dari beberapa instansi pemerintah kembali mengingatkan lagi pada seluruh pegawainya, baik pegawai PNS maupun mungkin pegawai honor gitu ya, di unit kerja masing-masing untuk tetap mengingatkan untuk segera lapor SPT tahunan, karena 31 Maret sudah tinggal ini ya, sudah tinggal dekat gitu ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu juga sampaikan kepada para pegawai unit kerja masing-masing, dan juga tak lupa Bu Retna, Pak Homnur, kita juga punya program PPS, program pengungkapan sukarela. Mungkin di antara kita semua ada yang terlupa memasukkan hartanya gitu, atau mohon disampaikan juga kepada pimpinan atasan Bapak dan Ibu bendahara, mungkin sebagai pejabat ada yang terlupa dimasukkan asetnya. Kami dengan sangat terbuka juga membuka konsultasi terkait program pengungkapan sukarela yang tentunya masih bisa dilaksanakan sampai dengan 30 Juni 2022. Itu saja Bu Retna, Pak Homnur, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan acara siang ini dapat berjalan dengan lancar. Selamat mengikuti jalannya acara sosialisasi di siang hari ini. Terima kasih Bu Retna. Siap, terima kasih Bu Desi. Baik Sobatri sekalian, ini dari KPP Pratama Jatinegara juga membuka penuh. Silahkan Bapak Ibu Sobatri sekalian yang ingin menyampaikan khususnya konsultasi terkait dengan perpajakan. Baiklah rekan-rekan Sobatri sekalian, kita ke acara inti kita siang hari ini, paparan materi terkait dengan PPN dan PPh 22 yang akan disampaikan oleh Kak Iin dan Kak Edi. Kami persilahkan Kak Iin dan Kak Edi, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Retna. Mohon izin Bapak Homnur. Sebelumnya saya pantun dulu nih. Ke samudera naik kapal selam. Cakep. Udaranya panas dan juga lembab.
Cakep. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa Sobat Tri sekalian menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Perkenalkan saya Iin dari KPP Jakarta Jatinegara. Di sini saya ingin berbagi tentang PPH pasal 22 dan PPN. Nanti di belakang juga akan ada ini sharing dari Mas Edi. Nanti mungkin saya dilanjutkan dengan sharingnya Mas Edi. Baik, saya izin untuk share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Sudah terlihat. Baik. Sebentar, ini salah. Mohon maaf, salah ini kayaknya. Salah share screen. Nah, baik. Baik, kita mulai. Aspek perpajakan PPH pasal 22 dan pajak pertambahan nilai wajib pajak instansi pemerintah. Nah, yang disebut bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara, daerah, dalam rangka melaksanakan APBN atau APBD pada kantor atau satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah. Ini berdasarkan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 18. Kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 231 tahun 2019, maka atas NPWP Bendahara Pengeluaran, NPWP Bendahara Penerimaan, dan NPWP Bendahara Desa dihapuskan dan diterbitkan NPWP Instansi Pemerintah atau IP yang kita kenal sekarang. Nah, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan instansi pemerintah ini untuk masa sebelum peraturan menteri ini berlaku tetap menggunakan NPWP sebelumnya yang telah dihapus. Nah, untuk pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang seperti komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan lain-lain, kepada wajib pajak rekanan penjual, mekanisme perhitungannya adalah 1,5% kali harga beli. Tidak termasuk PPN. Nah, ini yang dikecualikan dari pemotongan PPH pasal 22, yaitu pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta, tidak termasuk PPN, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari 2 juta. Misal dalam kontraknya itu selama 1 tahun 12 juta misal, tapi setiap bulannya itu dikeluarkan 1 juta. Nah, ini termasuk pembayaran yang dipecah-pecah, sehingga ini tidak masuk dalam pengecualian dari pemotongan PPH pasal 22 dan PPN. Nah, sedangkan pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Kemudian ada lagi yaitu pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, atau pemakaian air dan listrik. Kemudian berikutnya adalah pembayaran untuk pembelian gabah atau beras, karena ini merupakan kebutuhan pokok. Kemudian pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau yang kita kenal sebagai BOS. Pembayaran kepada wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan atau SKED. Kalau sekarang menggunakan e-Bupot, SKED ini bisa ya divalidasi melalui e-Bupot. Jadi kemungkinan kalau untuk fotokopi surat keterangannya mungkin kalau sekarang
apakah diperlukan ya? Kemungkinan masih diperlukan ya Bu, kemungkinan. Cuman untuk validasinya bukan seperti dulu yang harus ke KPP, ada stempelnya gitu. Kalau sekarang tinggal diketikkan saja di iBupot, nanti pasti akan keluar nomornya kalau memang itu valid. Kemudian pembayaran untuk pembelian barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada wajib pajak yang dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas pemotongan dan atau pemungutan PPh atau SKB PPh. Nah, untuk PPN atas penyerahan barang kena pajak atau atas jasa kena pajak oleh rekanan, yaitu rekanan ini harus PKP. Penghitungannya adalah 10% dikali DPP atau dasar pengenaan pajak. Dikecualikan dari PPN adalah pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan oleh bendahara, yaitu pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta, tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari 2 juta. Kemudian pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Kemudian pengecualian berikutnya adalah pembayaran untuk pengadaan tanah. Yang keempat adalah pembayaran untuk penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar buah minyak oleh PT Pertamina Persero. Kemudian pembayaran untuk penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. Yang keenam adalah pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Kemudian pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, PPN bagi bendaharawan yang melakukan transaksi dengan PKP, rekanan bendahara tersebut wajib membuat faktur pajak. Kode transaksi yang digunakan adalah 02. Untuk memastikan e-faktur valid dilakukan bisa dengan memindai QR code yang ada dalam faktur dengan QR scanner pada smartphone. Baik, Ibu, untuk materinya dari saya cukup sekian. Ini nanti akan dilanjutkan oleh Mas Edi. Oke, siap. Silahkan Monggo. dilanjut. Monggo Kak Edi. Baik, terima kasih Bu Retna, Mbak Iin. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Ya. Mohon izin, perkenalkan saya Edi Sutomo. Saya salah satu asisten penyuluh di KW Pratama Jakarta Jatinegara. Dan saat ini diberi kesempatan untuk mendampingi Mbak Iin untuk menyampaikan sharing pengetahuan perpajakan pada siang hari ini. Dan mohon izin Bu Retna, saya boleh dibantu terkait untuk share screen ya, karena mungkin ada sedikit kendala di perangkat saya, Bu. Yang current issue ya? Betul Ibu, yang current issue. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sambil menunggu Bu Retna menyiapkan materi pada siang hari ini, sedikit saya ingin berbagi berkaitan dengan seperti tadi disampaikan oleh Bu Desi, bahwasanya peraturan perpajakan itu selalu dinamis ya, sehingga perlu update berkaitan dengan ketentuan perpajakan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, makasih Bu Retna sudah membantu untuk menyiapkan materinya. Pembahasan current issue kita pada hari ini yaitu berkaitan dua tema, yaitu yang pertama berkaitan dengan belanja instansi pemerintah pusat yang menggunakan KKP. Saya yakin KKP tidak asing bagi Bapak Ibu semua. KKP ini bukan kertas kerja ya Ibu, tapi kartu kredit pemerintah atau corporate
card biasanya ya, corporate card. Ya, yang kedua adalah PPN multitarif. Tadi yang disampaikan Bu Desi di awal, akan ada satu perubahan di bulan April nanti, April 2022 ini. Jadi mungkin sambil persiapan ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan belanja instansi pemerintah pusat menggunakan KKP. Baik, ketentuan mengenai belanja instansi pemerintah yang menggunakan KKP ini muncul di Peraturan Menteri Keuangan nomor 231 Bapak Ibu, PMK 03/2019. Bu Rena, mohon izin mungkin bisa agak balik ke belakang. Baik, nah di sini. Nah, di dalam ketentuan tersebut muncul adanya ketentuan mengenai PPh pasal 22 dan PPN, pajak pertambahan nilai. Yaitu kalau kita lihat di PMK-nya di pasal 12 dan pasal 18 Bapak Ibu. Di situ disebutkan di ayat 2. Kita bertahap ya. Ini yang pertama PPN. Baik, kita bicara mengenai PPN yaitu di pasal 18 Bapak Ibu. Pasal 18 di ayat 1 itu disebutkan bahwasanya PPN atau PPNBM tidak dipungut oleh instansi pemerintah dalam hal kalau untuk ketentuan sebelumnya yang sampai dengan 2 juta itu sudah biasa Bapak Ibu ya. Nah, ada penambahan di huruf B, yaitu pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah pusat. Ini baru Bapak Ibu. Begitu juga nanti di pasal 12 Bapak Ibu. Pasal 12 terkait dengan PPh pasal 22 tadi disampaikan Mbak Iin bahwasanya di ayat 2 disebutkan instansi pemerintah tidak melakukan pemungutan pasal 22. Nah, bagaimana ini ketentuan perpajakannya, KED seperti apa kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, PPN tidak dipungut ini bukan berarti tidak terutang. Artinya PPN atas BKP atau JKP yang diterima oleh bendahara atau instansi pemerintah ini itu bermuatan PPN juga, bermuatan PPN juga. Bukan berarti terus berarti penyerahannya tidak ada PPN yang terutang atau tidak ada dua-dua dalam terutang, enggak. Kita bicara PPN, makanya kita akan melihat ketentuan berkaitan dengan faktur pajak nanti yang akan Bapak Ibu minta kepada rekanan. Kalau kita untuk yang poin berkaitan dengan penyerahan paling banyak 2 juta, saya yakin Bapak Ibu sudah familiar ya. Artinya atas penyerahan tersebut itu tidak dipungut PPN. Jadi nilai yang Bapak Ibu bayarkan, ada kepada rekanan, itu adalah DPP plus PPN-nya, Nah, nanti PPN-nya akan disetorkan oleh pihak rekanan. Kalau biasanya kan yang normal, pemungutan itu dilakukan oleh bendahara atau instansi pemerintah. Dan nanti rekanan faktur pajaknya seperti apa? Kalau bicara transaksi normal, berarti menggunakan kode faktur 02. Artinya rekanan nanti hanya mendapat pengembalian dari DPP-nya saja. PPN, dana PPN-nya ditahan oleh bendahara atau instansi pemerintah. Nanti pihak bendahara instansi pemerintah yang akan menyetorkannya ke kas negara. Tetapi untuk KKP, yaitu belanja instansi pemerintah pusat menggunakan KKP ini, itu perlakuannya adalah seperti transaksi 01, faktur pajak 01, yaitu transaksi biasa. Kenapa ini bisa muncul ya? Di dalam PPN, message yang ingin diambil adalah untuk menyederhanakan dan memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu. Karena setahu saya Bapak Ibu, KKP ini biasanya kan kartu kredit belanja misalkan di satu hardware katakanlah, atau belanja ATK yang langsung tinggal digesek gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu tata cara penggunaan KKP ini sudah
familiar ya. Cuman ketentuan perpajakannya seperti apa. Nah, bisa dibayangkan misalkan belanja pakai kartu kredit, nanti Bapak Ibu harus ngomong dulu nih bagian teller. Nanti PPN-nya jangan dibayarkan sekaligus ya. Nanti saya yang akan ada tambah lagi kerjaan. Kemudian faktur pajaknya pakai 02 ya, ada lagi tambah kerjaan. Nah, dengan adanya ketentuan mengenai PMK 231 Bapak Ibu, 231 ini, maka untuk belanja instansi pemerintah pusat menggunakan KKP itu PPN-nya tidak dipungut. Artinya ya transaksi normal saja, sehingga Bapak Ibu tidak perlu memungut PPN-nya. Nanti seperti yang disampaikan, bentuk belanjanya itu plus PPN. PPN-nya itu nanti akan disetor kepada kas negara oleh rekanannya sendiri. Nah, berkaitan tadi Mbak In menyampaikan peraturan perundangan yang mengenai penggunaan kartu kredit pemerintah. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah familiar ya berkaitan dengan dasar hukum terkait kartu kredit KKP ini. Kemarin sih saya buka-buka sebentar, yaitu berkaitan dengan PMK 196 tahun 2018, dan ada perubahannya yaitu PMK 97 tahun 2021. Bapak Ibu, karena ini ruangnya di Perben malahan, Kementerian Keuangan, PMK-nya 05 Bapak Ibu, 05. Jadi PPN tadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan PPh 22? PPh 22 sama Bapak Ibu. Untuk PPh 22 itu juga tidak perlu dipungut, atau dipotong, sehingga jumlahnya langsung diberikan kepada rekanannya. Itu tadi ya Bapak Ibu terkait KKP, kartu kredit pemerintah, yaitu isunya adalah transaksinya all in, artinya semuanya plus PPN. Bapak Ibu tidak ada kewajiban untuk memungut PPN-nya dan menata usahakan. Nah, nanti bagaimana pelaporannya? Saya yakin Bapak Ibu ada ketentuan yang sudah mengatur di Perben, bagaimana cara pelaporan di SAS-nya, bagaimana pelaporan di Saktinya. Saya yakin ini sudah ada ya. Baik, kita lanjut ke isu kedua. Isu kedua yaitu berkaitan dengan tarif PPN, Bapak Ibu. Bu Dana boleh agak back ke belakang, baik. Tarif PPN di awal tadi disampaikan bahwasanya mulai April nanti akan ada perubahan tarif. Kita akan flashback terkait Undang-Undang PPN. Itu Undang-Undang PPN Bapak Ibu. Undang PPN itu yang sebelum 2021 itu adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 83, walaupun secara efektif Undang-Undang PPN ini berlaku 1985. Kalau kita melihat dua undang-undang ini, dapat kita hitung bahwasanya hampir 39 tahun Bapak Ibu, tarif PPN di negara kita, di Indonesia kita ini, itu tidak ada perubahan, 39. Tetapi kalau lihat tadi secara efektif 85 berlaku, berarti ada 36 tahun kita nggak berubah. Nah, peningkatannya pun juga nanti tidak terlalu besar. Next, Bu Retna mohon dilanjutkan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Untuk Undang-Undang PPN, sebelumnya kita selalu familiar. PPN 10%. Belanja ini plus PPN-nya ya, itu udah paham pasti 10% gitu ngomongnya. Nah, untuk mulai April nanti Bapak Ibu itu akan mulai berubah menjadi tarif 11%. Wah, naik, harganya naik dong, kan gitu. Sebenarnya tarif ini kalau kita banding nih Bapak Ibu, kita banding dengan negara-negara di dunia, itu kita tarifnya lumayan rendah. Karena kalau kita lihat di negara-negara yang lain kayak Hungaria itu tarif PPN-nya tertinggi sedunia. Ada 27%. 27%. Saya bayangin, wah, itu beli apa katakanlah mesin fotokopi PPN-nya lumayan juga. Ataupun Uruguay itu hampir 22%.
atau Selandia Baru itu 15%. Bagaimana dengan negara Asia? Negara Asia kita termasuk salah satu negara yang PPN-nya nggak terlalu besar juga. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, semoga dengan pelakuan tarif PPN 11% ini nanti dimulai April tidak menimbulkan gejolak yang lumayan berdampak ya di negara kita. Dan kita selaku satu atap tadi Pak Homnur menyampaikan Kemenq 1, semoga bisa saling bersinergi, saling membantu agar penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan bangsa ini bisa berjalan. Kemudian tarif berikutnya apa? Tarif berikutnya yaitu 12%, tapi nanti sih paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025. Nah, Bapak Ibu kenapa tadi judulnya multi tarif atau KED? Multi tarif. Nah, ada beberapa tarif lainnya yang akan diberlakukan. Artinya mulai ke depan tidak bisa PPN, gitu. Tidak bisa langsung ngomong 10%. Gitu. Ada beberapa sektor usaha tertentu dari peredaran usaha itu nanti akan dikenakan PPN final. Misalnya 1% atau 2% ataupun 3%. Nah ini pesan dari Undang-Undang HPP, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu adalah menyederhanakan, memberikan kemudahan agar wajib pajak itu di beberapa sektor tertentu itu intinya mudah menyampaikan berkaitan ketentuan perpajakan, terutama untuk PPN ini, Bapak Ibu. Nah, nanti pelaksanaannya di masyarakat seperti apa kayak di? Nah, untuk pelaksanaan di masyarakat nanti, Bapak Ibu, tarifnya pasti akan berubah dari 10% menjadi 11%. Tapi untuk aturan turunan seperti ini disampaikan di paling bawah aja Bapak Ibu, yang diatur dengan PMK, PMK-nya sampai saat ini belum terbit ya. Jadi kita sama-sama sambil menunggu agar nanti saat PMK-nya terbit kita bisa segera menyikapi adanya ketentuan mengenai perubahan tarif ini. Jadi berkaitan dengan multi tarif saya kira seperti itu Bu Retna dan rekan-rekan semua, dua current issue yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan untuk kalau tadi Mbak Iin membuka dengan sebuah pantun, mohon izin saya tutup dengan sebuah pantun berkaitan presentasi siang hari ini. Jalan-jalan ke kota Mekah. Siapa yang nggak pengen ya? Pak Komdor pengen ya Pak kembali. Jalan-jalan ke kota Mekah untuk ibadah yang berlama-lama. Semoga presentasi ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Retna. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Iin dan juga Kak Edi atas paparan materinya. Ini sudah ada penanya baik di slide ataupun di chat. Saya bacakan yang di room chat dulu dari Pak Prayitno, LL Dikti. Terkait PPN yang dikecualikan, di mana pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta, tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terhutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari 2 juta. Namun apabila lawan transaksi menerbitkan PPN, walau transaksi di bawah 2 juta, ini maksudnya lawan apa ya? Apakah PPN tersebut tidak wajib dibayarkan? Gimana ini Mbak Kak Iin, Kak Edi? Kok ada lawan transaksi? Atau ada Pak Prayitno? Mungkin bisa dijelaskan. Mohon izin Pak Prayitno mungkin bisa. Iya mohon izin Pak. Maksudnya gini Pak, lawan transaksi misalkan rekanan kita menerbitkan PPN Pak, walaupun transaksi itu di bawah 2 juta. Apakah kita wajib membayarkannya juga atau tidak gitu Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mbak In.
Mungkin Ya. bisa menjawab. Untuk transaksi di bawah 2 juta memang tidak diwajibkan untuk memungut untuk bendahara. Jadi apabila PPN memang sudah dipotong sama rekanan, ini aja Pak, diserahkan ke rekanan saja. Karena kalau lebih dari 2 juta baru bendahara wajib memungut. Tidak wajib memungut ini bukan berarti bebas PPN, tapi tetap rekanan yang membayarkan PPN-nya. Gitu. Ada mau ditambahi Pak, Mas Edi? Mungkin gini Mbak Kain ya, apa ini yang tadi dimaksudkan Kain bahwa tidak boleh dipecah-pecah. Jadi mungkin ini Pak Prayitno apalah langganan di situ dan kalau disetahunkan itu lebih dari 2 juta gitu Pak Prayitno. Baik. Maksudnya begini Bu, kita kan kebetulan sering menggunakan rekanan transaksi misalnya pencetakan contohnya. Itu biasanya transaksi itu di bawah 2 juta Bu. Nah, misalkan di bawah 2 juta, apakah kita harus tetap membayarkan PPN tersebut? Gitu. Misalkan transaksi cuma 1,5 juta, berarti kan PPN-nya 1.150.000. Kalau transaksi tetap menerbitkan PPN, apakah kita wajib membayar? Kalau Iya, di Bapak. setahun kan ada lebih dari 2 juta nggak Pak? Mungkin monggo Kain. Iya, misal 1,5 juta, berarti nanti bendahara membayar 1,5 juta plus PPN. Betul. Karena kalau di bawah 2 juta berarti rekanan ini menerbitkan faktur dengan kode faktur 01. Sehingga bendahara membayar sekalian dengan PPN-nya, karena memang tidak memiliki kewajiban untuk memungut PPN. Seperti itu. Kalaupun memang disetahunkan adalah jumlahnya lebih dari 2 juta, tergantung kontraknya. Misalkan ada kontrak. Tetapi kalau tidak ada kontrak, maka berjalan seperti itu. Mohon izin Mbak Iin, kebetulan kita tidak ada kontrak dan selama ini perlakuan transaksinya itu putus. Jadi sekali pakai selesai gitu kan. Dan itu biasanya sih kode yang mereka bikin 020. Berarti mereka harus merevisi untuk kode fakturnya. Iya, harusnya 01 kalau memang di bawah 2 juta, kecuali ada kontrak ya. Kalau kontraknya selama setahun sudah di per bulan misal 1,5 juta, berarti itu nanti harusnya bendahara yang memotong dengan kode faktur yang terbit dari rekanan nanti 02. Kalau seperti yang Bapak Prayitno alami ini berarti bendahara langsung membayar PPN dan rekanan menerbitkan faktur kode 01. Oke, berarti khusus yang di bawah 2 juta, kode fakturnya 010 ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. Kain, boleh nggak dijelaskan sekalian jenis faktur 01, 02 itu apa gitu? Kode faktur ini berdasarkan dengan transaksi. Kalau di sini banyak yang bilang gini, kode 02 itu pasti kalau transaksi dengan bendahara, bukan seperti itu. Jadi kode 01 atau 02 ini adalah kode transaksi. 01 itu kode transaksi di mana rekanan yang membayar PPN-nya. Misal sesama swasta maka terbitnya kode 01, sedangkan 02 adalah transaksi yang dipotong oleh pemungut. Nah, di sini kalau dipungut oleh bendahara berarti kode fakturnya adalah 02. Apabila tidak dipungut dengan bendahara 01, meskipun transaksinya dengan bendahara. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari slide 2 ya. Mekanisme teknis pembayaran terhadap UP dan TUP karena perusahaan sudah motong PPN. Saat transaksi, apakah bendahara harus memotong lagi PPN-nya? Ini mungkin ke KPPN ya maksudnya. Jadi gini, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Iin ya, bahwa bendahara itu antara lain memotong, memungut, dan menyetor pajak. Jadi di sini karena ada kewajiban, kalau Bapak Ibu rekan Sobatri mempunyai dokumen pendukung, maksudnya bukti potongnya, berarti tidak perlu membayarkan lagi. Namun apabila tidak memiliki dokumen pendukungnya,
Jadi setoran bukti potongnya itu tidak memiliki bukti potong, jadi Bapak Ibu harus melakukan pungut dan store apa urutannya apa pungut. Jadi harus dikenakan pajak. Jadi meskipun jadi seolah-olah kayak pajaknya double gitu ya. Mungkin Pak Homnur akan menambahkan, Pak Homnur. Lanjut dulu Mbak, ini saya double double beton. Siap. Mungkin nanti ada pertanyaan Mbak Retna dari saya. Siap. Tapi saya konsentrasi di sebelah dulu. Yang kedua, apabila melakukan pembelian melalui e-commerce yang dimasukkan ke dalam SPT BUP itu nilai barang plus ongkir atau pajaknya tetap harus dibayarkan. Ini ke KPPN lagi ini ya pertanyaannya. Jadi untuk yang menanyakan terkait dengan pembelian e-commerce, ongkirnya itu kan merupakan harga perolehan. Maksudnya untuk memperoleh barang itu dikenakan ongkir. Berarti ya ongkirnya itu termasuk, jadi misalnya pembelian harganya 10 juta, kemudian ongkirnya 20.000, berarti harga perolehan barang itu adalah 10.020.000 gitu ya. Terus kemudian pengenaan pajaknya seperti apa? Ya sama, apabila rekan Sobatri tidak memiliki dokumen bukti potong, berarti harus dikenakan pajaknya. Berarti ditambah lagi, misalnya itu tadi 10.020.000 plus pajak-pajak yang harus dikenakan. Gitu Kak Edi ya? Gimana Kak Edi? Kalau nggak punya bukti potong, boleh nggak itu Kak Edi? Oke, Bu Retna. Jadi kan kita saling menjaga nih, saling menjaga antara kewajiban dari bendahara selaku pemungut atau pemotong yang memang diberikan kuasa oleh peraturan perundang-undangan di negara kita berkaitan perpajakan, itu bisa menjalankan ketentuannya. Jangan sampai katakanlah tadi tanpa dokumen pendukung yang Bu Retna sampaikan tadi, ya udah nggak usah katakanlah si rekanannya ini nggak usah dipotong ya Pak, nggak usah dipungut ya kan gitu. Jangan sampai, artinya harus ada dokumen pendukung yang memang membuktikan bahwasanya atas transaksi itu nilai pajaknya sudah ditunaikan. Nah, ditunaikan tadi kembali ke ketentuan 231 tadi Bapak Ibu. Beberapa transaksi yang memang bisa dilaksanakan oleh rekanannya, pihak ketiga ataupun vendor, ataupun memang langsung diwajibkan untuk dipungut terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan pembayaran, misalkan PPN itu, kewajiban PPN, nilai PPN-nya, Bapak Ibu mohon tetap dipungut, kemudian disetorkan dan dilaporkan. Jadi gambarnya kayak gitu aja sih, bisa saling menjaga, baik vendor maupun bendahara atau instansi pemerintah, karena masing-masing punya kewajiban sendiri-sendiri nih. Katakanlah nanti kalaupun di pihak rekanan, vendor, dia kan juga PKP, kenapa akan dimintain kewajiban untuk melaporkan atas transaksi. Gambarnya kayak gitu sih, Bu Retna. Baik, terima kasih Kak Edi. Jadi sebenarnya Sobatri sekalian, ini kan pagunya jadi pajaknya kedobel-dobel. Nah, itulah ayo gunakan kartu kredit pemerintah. Jadi agar pagu Bapak Ibu bisa sesuai, maksudnya pajaknya tidak terpotong 2 kali gitu ya. Sobatri sekalian, ini itu kan beriringan ya. Jadi peraturan kartu kredit pemerintah dikeluarkan di tahun 2018, kemudian pemerintah juga mengeluarkan regulasi, kemudahan, simplifikasi tadi yang dijelaskan oleh Kak Edi ya, di 2019 dengan hadirnya PMK 231 itu dorongan buat kita semuanya untuk mengimplementasikan kartu kredit pemerintah. Ini dari room chat, ini dari Satker BKN
Mbak Asri ini izin bertanya terkait dengan PPN 11%. Apabila kami terlanjur ada kontrak termin, jadi terminnya itu Januari sampai dengan Desember, pada kontrak sudah disebutkan bahwa PPN sebesar 10%. Sementara mulai bulan April sudah diterapkan PPN 11%. Pertanyaannya, apakah diperkenankan jika kami melakukan adendum terkait dengan perubahan PPN tersebut? Terima kasih. Ini langsung saya jawab aja ya, karena ini di KPPN sepertinya. Jadi kalau dilakukan adendum, silahkan lakukan adendum sepanjang memang pagunya cukup tersedia. Jadi kalau memang pagunya tidak tersedia harus dialokasikan dulu pagunya, karena ini kan jadi lebih besar nilai kontraknya. Silahkan dilakukan adendum, ini terkait dengan perubahan kebijakan. Mbak Retna, Siap. mohon konfirmasi Pak Edi nih. Nah, ini seperti yang kontrak-kontrak sudah dilakukan di bulan Januari, sementara pembayarannya kan mungkin sampai Desember. Apakah harus disesuaikan pajaknya menjadi 11% atau berlaku yang pada saat kontrak ditandatangani, Pak Edi? Supaya ini teman-teman supaya yakin ini. Terima kasih Pak Edi. Nggih, terima kasih. Hatur nuhun Pak Gubernur. Pertanyaannya sangat persiapan sekali ya untuk ke depan pelakuan PPN seperti apa. Jadi sangat dimungkinkan bahwasanya atas kontrak kerja itu bisa berlaku dalam 1 tahun Januari sampai Desember. Nah, bagaimana nanti menyikapi perubahan tarif PPN yang dari 10% menjadi 11%. Kalau di dalam kontrak tadi, seperti tadi disampaikan Bu Retna, sebenarnya kontrak itu selama dua pihak ini saling berkomunikasi, dan kalau kita bicara duduk perkara pidana itu ya bisa dilakukan adendum, bisa dilakukan perbaikan apabila memang berjalannya waktu atas kontrak tersebut ternyata ada yang tidak sesuai dengan kenyataannya kayak gitu. Tapi bagi Sobat Tri semua, benar kata Bu Retna, ini berkaitan dengan pagu juga nih setahun kan gitu. Masuk atau tidak kan gitu. Jadi intinya gini Pak, terkait penerapan 11% seperti tadi saya sampaikan, akan ada aturan turunan bagaimana cara merubah dari tarif 10% dengan 11%. Di kami, di kantor pajak di KPP, berkaitan dengan perubahan ini juga sampai sekarang belum menerima bagaimana juknis maupun juklaknya. Terutama nanti mungkin akan ada PMK turunan berkaitan dengan perubahan tarif ini. Karena tadi di undang-undang di ayat kedua, kalau kita lihat di slide presentasi tadi, akan ada diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi berkaitan dengan perubahan 11% ini, kalaupun saya bisa menyampaikan, mari kita sama-sama nunggu, ataupun kalau boleh kami sarankan, coba mulai diinventarisasi mana kontrak-kontrak yang memang berlaku selama setahun, karena efek dari kontrak setahun ini otomatis akan ada singgungannya dengan adanya kebijakan undang-undang yang baru ini, karena mau tidak mau 11% ini kan sudah ditetapkan di undang-undang Bapak Ibu, sudah jelas. Nah, kebijakan itu nanti tatarannya ada turun-turunannya kayak gitu. Jadi mohon izin Pak Gubernur berkaitan dengan kontrak, di awal tadi Bu Retna sudah menyampaikan mau diadendum silahkan, tapi saran saya kita coba tunggu aturan turunannya berupa PMK, bagaimana cara tata laksananya, saya kira nanti akan diatur lebih lanjut, karena undang-undang itu biasanya akan ada aturan turunannya. Gambarnya seperti itu Pak Gubernur mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi sangat saya sarankan mulai diinventaris Bapak Ibu ya, mulai diinventaris beberapa kontrak-kontrak kerja yang memang berlaku selama setahun ya, karena ada sedikit perubahan tarif ini. Seperti itu Pak Gubernur.
Siap, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Propam, Bitpropam Polda Metro. Bagaimana cara perhitungan PPN tarif 11%? Selama ini tarif PPN 10% dan cara mudahnya adalah nilai tagihan dibagi 11. Untuk tarif PPN 11% seperti apa? Bisa nggak Kak disimulasikan gitu? Saya kira untuk pertanyaan yang PPN 11%, jawabannya seperti di awal ya, Bu Retna. Kita tunggu ya. Kita tunggu ya, nanti Siap. apalagi kan bijak ini selalu berjalan ya, maksudnya rutin ya, dan nanti begitu Edisi berikutnya lah, betul mudah-mudahan sekali. edisi kelima sudah keluar peraturan Ada. turunannya ya. Betul sekali Bu Retna. Nggih. Ini berikutnya dari Pak Abdul Qadir. Kalau misalnya sudah melakukan kontrak ini sama di bulan Maret, tetapi pembayaran bulan April, apakah nanti kena PPN 10 atau 11? Sama ya Bu ya. Sama Nanti, ya. kita tunggu ya untuk aturan turunannya ya Bapak Ibu ya. Yeah. Kemudian dari Pak Prayitno, untuk transaksi dengan online shop, di mana transaksi lebih dari 2 juta, apakah kita tetap memotong pajaknya, PPh PPN, sedangkan kita tidak tahu NPWP-nya? Ini nanti ada dua sisi ya, ini dari perspektif perpajakan dan tagihan pencairan APBN-nya ya. Jadi Pak Prayitno dan juga Sobatri sekalian, sekali lagi seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa salah satu kewajiban bendahara itu adalah memotong dan menyetor pajak apabila tidak memiliki bukti potong, jadi harus dilakukan pemotongan pengenaan atas pajak-pajaknya. Jadi apabila ada aparat pemeriksa, jadi Bapak, Ibu, rekan Sobatri sekalian sudah bisa menyediakan, ini aku sudah ada bukti potongnya, kira-kira seperti itu. Kemudian, namun kan ini imbasnya seolah-olah seperti pajaknya, ini NPWP-nya siapa, boleh nggak pakai NPWP bendahara, mungkin nanti di sisi KPP ya. Kemudian kita kan ada mekanisme pembayaran yang lain. Ayo gunakan kartu kredit pemerintah, ayo kita belanja ke digital marketplace yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, jadi namanya DigiPay, sehingga rekan Sobatri sekalian tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang terkait dengan perpajakan dan juga NPWP ini. Gitu Pak Prayitnya ya. Kalau belum punya user DigiPay, segera daftarkan permohonan usernya ke KPPN, segera ajak rekanan mitra vendor Sobatri sekalian untuk masuk ke DigiPay. Gitu Pak Prayitno ya. Luar biasa ini Bu Retna, cara menawarkannya. Iya, ini kita dituntut sekarang itu kan pengelolaan APBN dengan digital. Kalau kita masih biasa-biasa saja nanti nggak kelar-kelar ini. Iya, mohon izin Bu Retna, mungkin menambahkan sedikit. Monggo dari sisi perpajakannya. Sedikit, saya ingin nambahin Bu Retna, saya ingin menguatkan. Artinya semalam saya baca-baca berkaitan 196 tahun 2018 itu memang penggunaan KKP itu bisa lebih dari 2 juta dengan syarat harus melalui sarana, katakan tadi yang sampaikan Bu Retna, sehingga ya akan lebih memudahkan Bapak Ibu bendaharawan instansi pemerintah, kalaupun memang untuk simplifi, untuk menyederhanakan dan mempermudah, silakan bisa menggunakan kartu kredit pemerintah, karena ruang dari payung hukum secara perpajakan di 231 tadi disampaikan bahwasanya atas belanja dengan menggunakan KKP tadi tidak wajib dipungut, jadi akan lebih memudahkan. Seperti itu gambarannya. Monggo perspektif dari perpajakannya. Nanti endingnya Pak Khomdor mungkin di komentari terkait pertanyaan ini. Jadi PPh dan PPN-nya seperti apa? Nggak tahu ini NPWP-nya berapa gitu. Gimana ini Kak Edi? Baik, terima kasih Bu Retna. Saya masih ingat dulu di kelas sebelumnya, pertemuan berapa ya Mbak Iin ya? Itu Mbak Iin ya? Yang Ada kedua kalau nggak salah ya. Kedua saya masih ingat dulu. Ada teman-teman Sobatri yang menanyakan,
Bagaimana kalau transaksi rekanannya nggak punya NPWP ataupun bukan PKP ya, dulu disampaikan Mbak Iin. Sebagaimana diatur bahwasanya memang bendahara pemerintah dalam menyediakan belanjanya di aturan, saya lupa, mungkin Mbak Iin bisa menyampaikan nanti, ataupun benar sebenarnya sudah ada aturan terkait bagaimana cara memilih rekanannya dan bagaimana ketentuan itu kan harus PKP ya Mbak, harus PKP dan otomatis harus punya NPWP. Mbak Iin bisa nambahin? Sebentar. Sebenarnya kalau dari mulai 1 Desember 2020 itu untuk marketplace itu memang sudah ditetapkan sebagai pemungut PPN dan PPh. Jadi masing-masing marketplace ini wajib untuk memiliki NPWP dan PKP. Cuman kendalanya memang kita tidak mengetahui NPWP-nya marketplace ini berapa gitu. Kalau dari sisi pajaknya supaya aman sih tetap untuk bertransaksinya akan lebih nyaman, lebih aman kalau dengan rekanan yang memang ada gitu, bukan yang dari online gitu, seperti itu. Cuman mungkin nanti pada saat PPN nanti ada pengaturan lebih lanjut melalui PMK, semoga ada diatur seperti itu. Karena memang aturan untuk marketplace sebagai pemungut ini sebenarnya sudah ada dan sudah dilaksanakan mulai 1 Desember 2020. Seperti itu tambahannya. Izin Kak Iin. Jadi mungkin Sobatri sekalian, sekali lagi ya, marketplace yang kita maksudkan, yang kita bicarakan ini adalah marketplace yang platform yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Jadi seperti Tokopedia, maaf ya, ini tanpa promosi ya, seperti Tokopedia, Shopee ataupun JDID, Bukalapak dan lain-lainnya, itu memang marketplace, tapi itu bukan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Jadi sama seperti Bapak Ibu rekan Sobatri sekalian belanja di offline. Lah dorongannya ini rekan Sobatri semuanya untuk bisa menggunakan marketplace yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, yang itu pengadaan barang dan jasanya sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Jadi Sobatri sekalian nggak perlu galau lagi pajaknya seperti apa, aku punya bukti potong atau tidak gitu. Jadi Sobatri nggak worry, pagunya Satker pun juga tidak terpotong seolah-olah terpungut pajak 2 kali. Monggo Pak Homnur dikomentari terkait pertanyaan ini tadi Pak. Monggo. Ini menarik sekali Mbak Retna. Ini baru aja, tapi karena terputus-putus saya nggak bisa mendengarkan dari PKN, Direktorat PKN. Jadi informasinya LKPP itu sedang mendorong ada impres terkait dengan penguatan belanja melalui digital. Ini mungkin yang harus kita antisipasi Mas Edi dan Mbak Iin. Kalau memang nanti muncul impres, ini tadi dari diskusi itu sedang didorong oleh LKPP untuk salah satu. Jadi ada 3 platform nanti akan didorong oleh LKPP terkait dengan belanja digital. Ini belanja digital kan mungkin saya tarik dulu ke belakang Bapak Ibu. Jadi pada saat awal pandemi itu Kemenko Maritim dan Investasi mendorong ada kegiatan bala pengadaan. Bala atau bela lah pengadaan, kemudian LKPP itu membuat platform juga. Ada namanya Bela Negara. Jadi ini pemerintah juga yang mengeluarkan, tetapi dari LKPP. Kemudian Menteri Keuangan menerbitkan juga DJP. Nah, informasinya yang tadi dari diskusi itu mau dijadikan satu. Salah satu platformnya adalah toko digital, kalau nggak salah tadi. Nah, ini memang harus kita antisipasi Mas Edi dan Mbak Iin. Kalau memang ini berlaku di semester 2 lah, taruh kata di semester 2, berarti kan teman-teman bendahara ini pasti akan mendapat kewajiban untuk belanja
melalui digital. Ini masih kadang impres bentuknya kan. Bentuknya impres. Kalau impres kan ya berarti mau nggak mau perintah langsung dari presiden gitu kan. Nah, dengan ini kan berarti kita harus mitigasi nih Bapak Ibu bendahara, kemudian mungkin teman-teman dari pajak mungkin nanti ada informasi. Pertama pengenaan pajaknya tadi. Yang kedua bagaimana mekanisme tata kelola kita memotong pajaknya. Dan salah satunya tadi isunya kita tidak tahu apakah toko itu ataupun yang masuk dalam kategori toko digital tadi PKP atau bukan, kita juga nggak tahu ini. Kecuali nanti kalau ada tata kelola yang masuk harus PKP itu aman. Tapi kalau pemerintah mendorong dulu, kadang-kadang kan mendorong ini yang penting jalan dulu kan. Benar, Pak. Yang penting jalan dulu, nanti kelengkapannya belakang gitu ya. Ini yang memang harus kita mitigasi, Mas Edi. Jadi mungkin itu Mbak Retna yang dapat saya informasikan, ini juga informasinya Bapak-bapak, Ibu-ibu ini masih masih diskusi lah ya, diskusi dari teman-teman di Direktorat PKN. Tapi karena ini diskusinya kayaknya di levelnya sudah level pimpinan, ini yang mungkin harus kita antisipasi juga. Kemudian ya kita harus mitigasi juga bagaimana perlakuan perpajakan terhadap belanja melalui toko digital, termasuk mungkin nanti bagaimana SPJ-nya dan sebagainya, pasti nanti akan muncul banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus kita antisipasi. Mungkin itu Mbak Retna. Siap, terima kasih Pak. Sobat Tri sekalian, sebelum kita melanjutkan diskusi, perlu kami ingatkan kembali, mohon bantuan Sobat Tri sekalian untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang telah kami sediakan, termasuk juga narasumbernya ini, dan juga Bu Desi, Kak Edi, dan Kak Iin. Mohon partisipasi Sobat Tri sekalian untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang telah kami sediakan. Ini kami bacakan kembali. Pertanyaan berikutnya dari STIK. Terkait dengan pekerjaan sewa kendaraan, apakah dikenakan PPN dan PPh pasal 24? Dan apakah ada batasan nilai sewa yang dikenakan PPN? Monggo Kak Edi, Kak Iin. Baik, saya mohon izin menjawab pertanyaan dari STIK PTIK. Bapak Ibu yang berbahagia, atas objek PPN itu kan dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP. BKP berkaitan dengan barang kena pajak, sedangkan untuk JKP itu berkaitan dengan jasa kena pajak. Nah, pekerjaan sewa kendaraan itu ruang lingkupnya adalah termasuk dalam jasa kena pajak. Jasa kena pajak. Karena yang disewakan adalah kendaraan. Artinya PPN itu menganut prinsip negatif list, sehingga apabila BKP atau JKP itu masuk di dalam barang atau jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN, maka atas seluruh barang di luar itu dikenakan PPN. Nah, menurut ketentuan sewa kendaraan ini adalah termasuk JKP, termasuk jasa kena pajak yang harus dikenakan PPN. Seperti itu ya, untuk mengenai PPN ini. Nah, batasan nilainya, batasan nilai sewanya tadi berkaitan dengan ketentuan pemungutan oleh pihak bendahara, seperti tadi sampaikan Mbak Iin. Ruang lingkupnya berarti berkaitan dengan nilai penyerahannya. Kalau dia sampai dengan 2 juta, maka dia tidak wajib dipungut. Dan bagaimana dengan faktur pajaknya? Faktur pajaknya kalau dia di bawah 2 juta, maka menggunakan kode 010. 010 Bapak Ibu. Gambarannya kayak gitu mungkin. Atau Mbak In mau menambahkan? Cukup Pak Edi. Oke.
Gambarnya kayak gitu. Oh ya, Bu Retna mungkin sedikit masih ada pertanyaan nggak? Saya Ini ingin masih ada sedikit beberapa. sedikit Monggo. berbagi. Kalau Monggo. dari tadi Mbak In saya ngomongin kodenya apa nih? Mungkin teman-teman Sobatri kode apaan ya gitu. Saya mohon izin berbagi sedikit. Kode faktur Bapak Ibu. Tadi disampaikan Mbak ini tuh kita ada beberapa kode faktur berkaitan dengan PPN, yaitu ada kode 01 sampai 08 Bapak Ibu. Bagaimana melihatnya? Itu ada di, kalau Bapak Ibu nanti menerima faktur dari rekanan, itu paling atas nomor faktur, kemudian nah itu ada digit number pas di bawah tulisan faktur pajak. Nah, itu di tiga digit pertama itu menunjukkan kode faktur Bapak Ibu, kode faktur. Jadi kalau saya dasar hukumnya Bapak Ibu mungkin dasar hukumnya apa kayak di mohon dibuka di Per 24/PJ/2012. Nah, itu yang 01 itu untuk penyerahan kepada PK penjual yang penyerahan PKP, bukan pemungut. Nah, kalau untuk yang 02 itu kepada pemungut termasuk tadi bendahara pemerintah. Yang ketiga 03 itu juga pemungut juga, tetapi selain bendahara pemerintah. Di dalam ketentuan pajak kita ada wajib pajak BUMN, BUMD, atau yang memang ditunjuk untuk memungut PPN itu ada juga. Kemudian 04 itu adalah BPP nilai lain. Kemudian ada 06 itu penyerahan kepada orang pribadi yang memegang paspor luar negeri. 07 hati-hati Bapak Ibu, 07 ini adalah fasilitas PPN yang tidak dipungut. 08 ini adalah yang dibebaskan. Ada yang dibebaskan juga. Dan 09 itu adalah penyerahan aktiva pasal 16 PPN. Jadi secara singkat seperti itu Bapak Ibu. Kalau tadi ngomongin kode faktur apaan gitu. Itu mungkin gambaran singkatnya seperti itu. Siap. Demikian Bu Retna. Siap. Jadi Bapak Ibu para bendahara, Sobatri para bendahara, cek di e-fakturnya ya. E-faktur di kanan atas gitu ya. Kita lanjutkan jawab pertanyaan ya, Kak Edi, Kak Iin ya. Ini dari Dewinta dari DIT SMK. Kalau bertransaksi membeli barang di toko kecil yang tidak memiliki NPWP, potongan pajak PPh-nya seperti apa? Gimana ini, Kak? Monggo Mbak In. Iin. Ini kembali lagi sih, secara formal itu memang bendahara harus bertransaksi dengan pengusaha kena pajak. Di peraturan yang terakhir sebelum ada peraturan yang lebih lanjut lagi yang mengatur tentang 11% dan lain-lain itu. Jadi kalau di sini, kalau dari pihak KPP tidak bisa menyarankan lain selain harus bertransaksi dengan ini PKP. Jadi kalau memang ada transaksi seperti ini, kami tidak sarankan untuk meskipun membeli barang kecil di yang bukan PKP. Seperti itu, Bu. Jadi ke transaksi di toko kecil mestinya di bawah 2 juta gitu ya. Kalau di atas 2 juta mestinya sudah nyari yang PKP, kira-kira gitu ya, Mbak Deswita dari SMK. Ini terkait pembelanjaan belanja makan dan snack, apakah dikenakan PPh, PPN, PPh 22 dan PPh 23? Bagaimana jika pihak ketiga dengan SIUP ada bunyi catering atau tata buka? Mohon penjelasan. Baik, mohon izin saya mungkin mencoba menjawab pertanyaannya. Jadi jasa catering. Sebagaimana disampaikan, kalau bicara mengenai jasa Bapak Ibu, jasa itu ada ruang lingkupnya adalah PPh pasal 23. Tapi nanti dilihat berkaitan dengan Bapak Ibu yang hanya memang membeli bukan berupa katakanlah catering untuk makan siang.
catering makan siang, disiapin segala macam. Itu ruangnya nanti pakai 2-3. Tapi kalau misalkan hanya untuk makan minum biasa, katakanlah untuk beli apa makan siang yang untuk rapat ya, Bu Retna ya, untuk rapat kayak gitu, teman-teman Sobat Tri pasti akan langsung mengenakan PPh pasal 22. Kayak gitu. Jadi disesuaikan saja kondisi wajib pajaknya dan juga objeknya. Disesuaikan ya. Kemudian berkaitan dengan PPN, kalau dia menyerahkan jasa tadi, kalau jasa berarti ada PPN di situ. Tetapi kalau dia teman-teman belanja di rumah makan di tempat langsung kayak gitu, nah itu ketentuan perpajakannya adalah masuk di dalam PDRD, pajak daerah, restoran. Nah itu tidak ada PPN di situ. Seperti itu mungkin gambarannya. Jadi disesuaikan, lihat siapa subjek pajaknya, CV-nya, dia bicara seperti apa. Kalau dia memang pakai jasa ya dikenakan 2%. Tapi kalau misalkan hanya untuk katakanlah snack rapat, pasti teman-teman pasti akan langsung mengenakan PPh pasal 22. Kayak gitu mungkin Bu Retna dan rekan-rekan sahabat semua. Siap. Ini berikutnya ya. Ini pertanyaannya udah di close aja ya. Nanti teman-teman Sobat Tri apabila yang belum mengajukan pertanyaan, ini kita tinggal bacain yang sudah ada aja. Masih ada 5 lagi, Kak Iin dan Kak Edi, izin ya. Sebentar ya. Siap. Ini dari BKN lagi, Mbak Asri. Aturan turunnya kira-kira kapan? Karena sebentar lagi sudah April. Takutnya kami nanti terlambat melakukan pembayaran. Ini sama ya jawabannya, kita tunggu dulu. Kemudian dari Mbak Rina Kurniawati, untuk pembayaran sewa atau belanja operasional dengan menggunakan KKP, untuk pengenaan pajaknya dan penginputan di aplikasi Saktinya seperti apa? Terima kasih. Ini karena aplikasi, jadi dengan pengenaan kartu kredit, dengan belanja menggunakan mekanisme kartu kredit tadi sudah dijelaskan ya, pajak-pajaknya itu dibebas, apa ya namanya ya? Tidak dipungut, Bu. Tidak dipungut ya, Nah, tidak dipungut. Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk membuat pajak-pajaknya seperti apa, gitu ya. Sudah clear ya. Kemudian bagaimana dengan marketplace yang disediakan LKPP? Apakah perlakuan pajaknya sama dengan marketplace yang disediakan Kemenq? Sama, ini sama. Seperti tadi yang disampaikan Pak Edi ya, ada PMK yang terbaru di tahun 2021, PMK 97 bahwa kartu kredit itu bisa digesek sampai dengan 200 juta asal transaksi pengadaan barang dan jasanya dari produk lokal dan melalui e-katalog, marketplace, platform yang disediakan gitu ya. Kemudian ada 2 lagi nih. Tolong dijelaskan kembali jika melakukan transaksi kurang dari 2 juta, maka PPN akan ditanggung rekanan dan kenapa kode transaksinya menggunakan 01. Yang kedua, saya bacakan sekalian. Bagaimana memotong PPN dan PPh 22 jika beli barang di Tokopedia menggunakan NPWP siapa? Jika kita ingin ID billingnya dan bagaimana memotong PPN dan PPh 22-nya. PPh 22 jika toko tidak punya NPWP. Monggo di yang terkait transaksi kurang dari 2 juta tadi. Yang PPN-nya pakai kode 01. Minta dijelaskan kembali. Oh, baik. Ini penjelasannya sama berarti dari yang awal tadi ya, Bu Retna? Ya, mungkin karena belum jelas, mungkin bisa diulang saja Kak Iin. Untuk yang transaksi kurang dari 2 juta ini, karena memang di peraturan perpajakannya untuk transaksi kurang dari 2 juta
bendahara tidak diwajibkan untuk memungut PPN, sehingga rekanan wajib menerbitkan faktur dengan kode 01. 01 ini yang membayar adalah rekanan. Nah, jadi kode 01 ini adalah kode, mohon maaf sebentar, bocor. Untuk kode 01 ini seperti transaksi dengan swasta dengan swasta. Jadi yang menerbitkan faktur yang membayar pajaknya, PPN-nya. Untuk yang 02 ini adalah untuk yang lebih dari 2 juta, sehingga nanti untuk penerbit faktur itu tidak membayar PPN-nya, yang membayar adalah bendahara, dan nanti di aplikasi e-fakturnya itu nanti akan terpotong sendiri PPN-nya. Jadi tidak ada kurang bayar atas transaksi tersebut gitu. Kenapa menjadi 01 seperti itu penjelasannya. Jadi kalau belanja 1 juta, misalnya vendornya minta tambahan 100.000, ini tak kasih PPN, nggak usah dibayar ya? Atau seperti apa ini? Bukan Ibu, jadi tagihannya yang diberikan ke bendahara itu kan harga perolehan plus PPN. Jadi bendahara kan membayarnya plus PPN. Jadi nanti dari harganya yang mohon maaf untuk tagihan dari rekanannya ini sudah plus PPN. Meskipun yang membayar PPN adalah rekanan, seperti itu. Lah ya, jadi ini kan teman-teman Sobatri ini bingungnya gini, kalau aku belanja 1 juta, mungkin bisa open mic. Ini siapa ya? Saya ulangi. Dari Roy, Pak Roy, Kemendikbud. Mungkin ini gini, jadi apa sih bedanya aku kalau aku belanja 1 juta, Satker belanja 1 juta, sama Satker belanja 3 juta. Kalau 3 juta, kan mesti Satker harus plus pajaknya, misalnya pajaknya 300.000 katakanlah, berarti kan kwitansinya itu 3.300.000. Kalau ada PPh dua-duanya ya tambah, katakanlah hitungannya berapa ya, saya nggak bisa ngitung persis ya. Jadi misalnya, jadi untuk perolehan 3 juta itu tadi, bisa jadi kwitansinya itu 3.350.000 misalnya. Karena 350.000-nya itu PPN dan PPh dua-duanya, PPh 22 misalnya seperti itu. Kemudian kalau belanja 1 juta, ini apakah boleh juga si bendahara ini jadi kwitansinya 1.100.000, terus bendahara mengeluarkan 1.100.000 gitu. Berarti kan nggak ada bedanya gitu. Gimana Pak Roy? Bisa open mic? Halo Bu, selamat sore. Ya. Silakan mungkin langsung ditanyakan ke narasumber kita kali ini, Kak Iin atau Kak Edi. Monggo silakan. Ya, sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Terkait dari pertanyaannya memang sesuai dengan yang Ibu simulasikan. Jadi apakah ketika kita transaksi 1 juta, itu dari pihak penjualnya nanti akan menerbitkan faktur sebesar 1.100.000 dan kita akan membayar 1.100.000-nya. Kan untuk transaksinya berubah menjadi 02. Mohon maaf, menjadi 01 untuk transaksi untuk faktur pajaknya. Baik. Mohon izin Mbak Iin, mungkin saya nambahin dikit. Mohon izin ya Bu Retna, Mas Roy, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita simulasikan, jadi batasnya ini threshold-nya kan 2 juta nih. Threshold-nya 2 juta. Kalau belanja benar-benar belanja 1 juta, maka nilai yang dibayarkan oleh bendahara itu adalah 1.100.000 plus PPN. Hati-hati lihat fakturnya. Fakturnya harus 01. Apabila fakturnya 02, jangan dikasih 1.100.000, tetapi dikasih 100 saja. PPN-nya nanti ditunaikan oleh rekan-rekan bendahara. Gambarannya kalau dia 1 juta, transaksi 1 juta. Karena tadi 1 juta itu seperti tadi sampaikan Mbak Iin, itu transaksi normal pada umumnya PPN. Karena kan kalau kita beli barang pasti plus PPN. Itu transaksi normal. Nah, 01 itu adalah transaksi normal,
threshold 2 juta itu transaksi normal. Nah, bagaimana sekarang kewajiban bendahara berkaitan dengan di atas 2 juta? Tadi contoh Bu Retna 3 juta. Nah, kalau 3 juta dipastikan fakturnya adalah 02 Bapak Ibu. Fakturnya adalah 02 karena memang ruangnya adalah kewenangan bendahara instansi pemerintah untuk memungut PPN-nya. Nah, bagaimana bendahara membayar kepada rekanan? Bayarnya 3 juta saja. 3 juta saja. Yang 300.000 gimana Pak Edi? 300.000 Bapak Ibu tunaikan di store ke kas negara. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kode fakturnya 02. Nah, nanti untuk SSP-nya kayak apa? Kak Edi mungkin sekalian saya jelaskan. SSP-nya itu nanti identitas dari penyetoran itu adalah bukan atas nama bendahara Bapak Ibu, tetapi atas nama rekanannya. Kenapa tadi di awal Mbak Iin selalu menyampaikan transaksi dengan PKP ya Bapak Ibu, transaksi dengan yang punya NPWP, karena memang kita sedang membangun satu sistem di mana kita saling mengawasi baik antara penjual dan pembeli. Kalau nanti kita katakanlah permisif dengan transaksi non NPWP, transaksi dengan non PKP, sistem yang ingin kita bangun untuk menjadi Kemenq 1 itu akan butuh waktu yang lumayan lama. Mungkin seperti itu. Apakah sudah jelas Mas Roy atau Mbak Iin mau nambahin lagi? Monggo. Mohon maaf Pak. Jadi untuk transaksi kurang dari 2 juta itu diasumsikan untuk transaksinya itu sama seperti antar swasta dengan swasta ya Pak ya? Jadi Betul menjadi sekali. satu. Ya, betul. Ya, betul sekali. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi ini kan kita lihat dari sisi vendor ya, 0102 itu akan menyebabkan perubahan kewajiban dari sisi vendor gitu ya. Jadi teman-teman sobatri sekalian, khususnya para bendahara, mohon dicek kembali apabila memang yang melakukan pemotongan itu adalah bendahara, pastikan kode fakturnya sesuai gitu ya. Ini terkait pertanyaan yang terakhir tadi, mungkin KPPN ya, bagaimana cara di Tokopedia? Sama ya, apabila tidak memiliki bukti potong harus dikenakan pajak-pajaknya gitu. Jadi terus kalau nggak tahu NPWP-nya, ya ini gimana ini Kak Edi dan Kak Iin? Jadi mohon berhati-hati para pejabat pengadaan untuk memilih PKP gitu ya, memilih PKP. Kalau itu sampai terjadi ya untuk kewajiban perpajakannya ya gimana kalau menggunakan NPWP bendahara ini Kak Edi, Kak Iin? Apakah ada sanksi? Kok bendahara kok melaporkan ada PPN? Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Retna. Jadi excuse permisi ini. Kalau misalkan saya lebih menyarankan tadi kalau memang sampai terjadi pajaknya di store dulu ya Bapak Ibu. Pajaknya di store. Pajaknya silakan di store dulu karena itu nanti akan menjadi dokumen saat Bapak Ibu dimintakan pertanggungjawaban. Iya kan ya Bu ya, ada mekanisme ini dipanya saya gini. Nah, bagaimana komponen pajaknya kan gitu. Nggak ditunaikan gitu. Jangan sampai. Kalaupun sampai seperti itu, silahkan di store pakai NPWP bendahara. Nanti suatu saat NPWP si rekanan didapatkan, saya ternyata punya, gitu. Nah, nanti bisa dipindah bukukan biasanya. Gitu ya Mbak Iin ya. Gitu Bu Retna ya. Siap. Jadi sobatri sekalian, sekali lagi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Iin, ayolah kita memilih vendor-vendor yang PKP gitu ya. Juga kita mendorong vendor-vendor kita UMKM untuk mengajukan PKP ke KPP gitu ya. Kemudian dorongan untuk menggunakan marketplace karena ada kemudahan-kemudahan, simplifikasi dan juga terkait dengan perpajakannya. Jadi sobatri sekalian tidak perlu khawatir dan juga galau. Dan juga tolong dibedakan antara marketplace yang disediakan oleh pemerintah dan juga marketplace umum.
Jadi yang dimaksud kita kemudahan-kemudahan ini adalah marketplace yang disediakan oleh pemerintah. Sobat Tri sekalian, kiranya cukup. Ini ada satu pertanyaan tapi kita tunda besok atau mau boleh sekarang ini Kak Edi? Kalian kali bayin. Kalian aja ya. Oh, ini ngomongin PPN nih, sekalian aja. Iya, ini PPN sih. Jadi kenapa setiap perhitungan pajak harus melalui perhitungan DPP? Kenapa harus ada dasar pengenaan pajak terlebih dahulu? Mungkin bisa filosofinya seperti apa, gambarannya agar Sobat Tri sekalian paham. Monggo. Nanti bisa ditambahkan ya Pak Edi. Nggih, bicara filosofi ini. Dasar pengenaan pajak ini misalkan kita membeli barang harganya 1.000, PPN-nya 10%, berarti jadi 1.100. Nah, kalau nggak ada DPP-nya ini kan nggak ada yang akan dikalikan dengan 10%. Seperti itu sih Bu, kenapa ada DPP. Jadi DPP ini sama dengan harga yang dicantumkan. PPN ini harga dikali dengan 10%. Seperti itu. Monggo Pak Edi ditambahi. Baik, saya bicara yang filosofi aja Pak. Jadi kenapa harus cari DPP? Kenapa harus cari DPP? Agar kita bisa menundukkan bahwasanya nilai barang itu berapa sebenarnya tanpa ada tambah-tambahan embel-embel ya Bapak Ibu ya. Karena apabila kita tidak mencari DPP-nya secara utuh, nanti akan terjadi namanya double taxation. Double taxation artinya akan ada pengenaan pajak berganda. Misalkan beberapa case yang terjadi teman-teman bendahara adalah nilai kontrak plus PPN gitu. Makanya ada rumus dulu, cari dulu DPP-nya untuk mencari PPh pasal 22. Karena kalau misalkan DPP tidak kita cari, langsung menggunakan nilai kontraknya itu yang sudah pas PPN, otomatis PPN dikenakan PPh. Akhirnya double pajak gitu. Nah, kita menghindari seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalaupun memang pajak, prinsip keadilan akan selalu kita utamakan agar nilai yang benar itu kita dudukkan sama-sama. Sehingga tadi, kenapa harusnya di DPP? Agar tidak terjadi double taxation, pajak berganda. Gambarnya gitu, Mbak In, Bu Ratna. Siap. Sepertinya sudah cukup jelas ya ini ya, sangat gamblang. Jadi agar tidak ada double pajak gitu. Jadi yang dikenakan PPh itu dari yang belum dikenakan gitu ya, dari nilai DPP-nya itu tadi. Baiklah Sobat Tri sekalian, ini masih ada pertanyaan lagi tapi tolong disimpan dulu untuk edisi kelima. Jadi besar harapan kami Sobat Tri sekalian bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sebelum acara jaga bijak dimulai agar kita bisa kupas tuntas semuanya. Namun kadang tidak menutup kemungkinan pertanyaan itu datangnya setelah kita bincang-bincang gini, kita diskusi, oh ya yang itu seperti apa gitu. Jadi Sobat Tri sekalian, mudah-mudahan di edisi kelima kita bisa menjawab semua pertanyaan Sobat Tri. Mungkin acara kita pada hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih buat tim KPP dan kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada yang kurang berkenan. Pak Khomnur, apakah ada closing statement? Oh, sepertinya Pak Khomnur sudah ada Zoom yang lain. Terima kasih, besar harapan kami Sobat Tri sekalian bisa meningkatkan pemahaman kita bersama terkait dengan ilmu perpajakan. Jadi untuk Indonesia maju kita semuanya berkontribusi meskipun kecil. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi edisi kelima. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat selalu. Terima kasih Bu Retna, Pak Homnur, kasih, Bapak Bu Ibu Desi. semua. Sampai Terima kasih jumpa bulan semua, depan. Sobat Tri. Insya Allah. Sehat-sehat selalu. Izin live ya Bu. Siap, terima kasih Bu Desi.
Terima kasih Bu Retna.